Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang memahami kelompok kerja. Nama saya Ninda Pramesti. Di sini saya sebagai moderator. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu arti dari kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang saling berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tipe-tipe kelompok. Kelompok terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu kelompok formal dan yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok formal terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu kelompok komando. Kelompok komando yaitu kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi yang terdiri dari bawahan yang melapor langsung kepada atasan. Dan yang kedua yaitu kelompok tugas. Kelompok yang terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang kedua yaitu tipe kelompok informal. Kelompok informal terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu kelompok kepentingan. Kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan khusus yang menjadi kepedulian bersama. Dan yang kedua yaitu kelompok persahabatan. Kelompok yang mempunyai karakter yang sama, misalnya usia, kepercayaan, atau latar belakang. Dalam pengembangan kelompok, ada dua jenis interaksi yang dianggap sangat efektif untuk meningkatkan kerjasama tim dan kelompok. Yang pertama adalah rapat, yang kedua adalah pembangunan tim. Keduanya dapat terjadi oleh adanya peran-peran yang dibawakan oleh anggota tim atau kelompok dan pemimpinnya. Kelompok sebagaimana individu juga perlu belajar untuk mengembangkan diri. Hal ini disebabkan oleh adanya asumsi bahwa kinerja kelompok bergantung kepada kegiatan belajar seseorang dan seberapa jauh anggota kelompok mau belajar kerjasama. Peran merupakan suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Persepsi peran yaitu suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Kita mendapatkan persepsi peran di sekitar kita seperti teman, buku, televisi, dan film. Ekspektasi peran yaitu bagaimana kita dapat meyakini seseorang akan bertindak dalam situasi tersebut. Sebagai contoh di tempat kerja, kita dapat melihat ekspektasi peran melalui perspektif kontrak psikologis, yakni sebuah pernyataan yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang diharapkan manajemen dari karyawan dan sebaliknya. Konflik peran yaitu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Sebagian besar karyawan secara bersamaan dalam pekerjaan, kelompok kerja, divisi, dan kelompok demografis, serta identitas yang beda ini dapat masuk ke dalam konflik ketika ekspektasi dari seseorang bertentangan dengan yang lainnya. Selama proses merger dan akuisisi, para karyawan dapat terbagi antara identitas mereka sebagai para anggota dari organisasi awal dengan induk perusahaan yang baru. Nama saya Fatul Akbar Purnama. Saya ingin menjelaskan tentang norma kelompok. Norma kelompok adalah pedoman-pedoman yang mengatur sikap dan perilaku atau perbuatan anggota kelompok. Sikap, perilaku, dan reaksi dari anggota kelompok mengenai norma dalam kelompok bisa berbeda-beda. Terdapat anggota yang meskipun tidak mau tetap harus patuh pada norma kelompok karena ia sudah menjadi bagian dari kelompok tersebut. Tetapi terdapat juga anggota yang mau mematuhi norma kelompok dengan penuh pengertian dan penuh kesadaran, sehingga norma kelompok dijadikan norma sendiri, sehingga anggota kelompok tersebut jarang atau bahkan tidak pernah melanggar norma dalam kelompok sosial yang bersangkutan. Dalam hal ini, individu dapat ikut membentuk norma kelompok yang bersangkutan. Norma kelompok merupakan norma yang relatif tidak tetap. Artinya norma kelompok dapat berubah sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh kelompok. Sangat memungkinkan sebuah norma dalam kelompok mengalami perubahan yang artinya norma tersebut akan menggantikan norma lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dari kelompok yang sekarang.
Terima kasih. Kampus adalah salah satu tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial atau masyarakat secara umum sehubungan dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan pola interaksi yang nyata dan dapat membentuk satu kesatuan. Status yang dimiliki oleh seseorang akan menentukan derajat, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kelompoknya. Misalnya, apabila seseorang menjadi kepala bagian departemen, maka statusnya setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan temannya. Tetapi dia juga memiliki tanggung jawab yang lebih karena langsung membawahi berpuluh-puluh partner kerjanya dan harus menjadi suri tauladan. Pesan kelompok itu adalah salah satu temuan yang paling penting mengenai memperlihatkan kemalasan sosial atau social loafing. Adalah kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja kolektif daripada bekerja secara individu. Jadi maksudnya itu si individunya ini motivasinya itu menurun ketika dia berusaha untuk bekerja maksimal di suatu organisasi. Nah itu yang pertama, ada aspek-aspek sosialnya. Yang pertama ada menurunnya motivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan kelompok. Yang kedua itu sikap pasif. Yang ketiga pelebaran tanggung jawab. Yang keempat mendompleng pada usaha orang lain. Yang kelima penurunan kesadaran akan evaluasi orang lain. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktornya yang mempengaruhi social loafing tersebut. Yang pertama ada independensi tugas. Independensi tugas itu mengenai persepsi masing-masing anggota. Yang kedua ada visibilitas tugas atau kepercayaan individu menyadari usaha orang lain. Yang ketiga ada keadilan distributif, yaitu mengenai keadilan dalam pembagian kompensasi. Yang terakhir ada keadilan prosedural, yaitu keadilan yang melibatkan prosedur atau kebijakan. Kohesivitas adalah adanya saling menyukai atau ketertarikan, ketergantungan, dan dorongan untuk bertahan dalam sebuah kelompok. Kohesivitas dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, social cohesion, yaitu merupakan daya tarik antar anggota kelompok untuk membentuk kelompok. Yang kedua, task cohesion, yaitu kohesivitas berdasarkan tujuan kelompok. Yang ketiga, perceived cohesion, yang merupakan berdasarkan persepsi dan rasa kebersamaan. Yang keempat, emotional cohesion, yang merupakan berdasarkan intensitas afektif dalam sebuah kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi kohesivitas ada 5. Yang pertama, ketertarikan kelompok. Yang kedua, stabilitas keanggotaan. Yang ketiga, ukuran kelompok. Yang keempat, ciri-ciri struktural. Dan yang kelima, permulaan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, pengertian keputusan. Pengambilan keputusan sering dijelaskan sebagai tindakan memilih di antara beberapa kemungkinan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses lebih pelik dari sekedar memilih di antara beberapa kemungkinan. Nah, yang kedua itu hal yang harus diperhatikan proses kelompok dalam membuat keputusan tak terprogram. Yang pertama itu penetapan tujuan. Kelompok lebih unggul dibandingkan individu karena sebab kelompok memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada individu. Nah, yang kedua itu identifikasi alternatif. Usaha individu sebagai bagian dari anggota kelompok akan merangsang pencarian lebih luas di berbagai area fungsional di organisasi. Nah, yang ketiga itu evaluasi alternatif. Pertimbangkan kolektif kelompok dengan berbagai sudut pandang. Nah, yang keempat itu memilih alternatif. Nah, yang kelima itu implementasi keputusan. Teknik pengambilan keputusan kelompok itu ada 2. Yang pertama interaktif dan yang kedua itu nominal. Interaktif itu semua anggota berinteraksi secara langsung, sedangkan nominal itu hanya beberapa anggota saja. 4. Kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelebihannya, informasi lebih lengkap, banyak alternatif yang muncul. 3. Keputusan kelompok lebih diterima. Nah, yang keempat itu meningkatkan kesempatan terlaksananya hak orang banyak. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, memakan banyak waktu. Yang kedua, mendominasi minoritas. Yang ketiga, tekanan untuk menyesuaikan. Dan yang terakhir itu tanggung jawab yang tersamar.
Perbandingan pengambilan keputusan individu dengan kelompok apabila dilihat dari keefektifan dan efisiensinya tergantung dengan keadaan. Apabila membutuhkan keputusan yang cepat, maka pengambilan keputusan individu lah yang lebih efektif. Sedangkan apabila membutuhkan keputusan yang akurat, maka pengambilan keputusan kelompok lah yang efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.